Pikiranmu lagi di mana sekarang? Di masa lalu yang sudah pergi? Atau masa depan yang belum tentu datang? Padahal satu-satunya yang benar-benar nyata hanya saat ini. Yuk kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi, tempat kita ngopi, belajar, dan bertumbuh bersama. Pernah nggak sih kamu merasa udah nggak tahan lagi sama pikiran kamu sendiri? Nah, kali ini kita akan membahas gimana satu momen krisis kayak gitu justru mengubah hidup Eckhart Tolle dan melahirkan buku fenomenal The Power of Now. Yuk kita lihat ajaran yang lahir dari titik terendah dalam hidup seseorang. Oke, kita mundur sejenak ke satu malam yang mengubah segalanya. Coba bayangin deh, di usia 29 tahun, Eckhart Tolle itu ada di titik paling rendah, bener-bener dihantui depresi berat dan bahkan kepikiran buat bunuh diri. Terus, tiba-tiba, ada satu kalimat yang muncul di kepalanya. Aku tidak tahan lagi hidup dengan diriku sendiri. Nah, kalimat inilah yang jadi pemicu segalanya. Dan disinilah momen pencerahannya terjadi. Tolle langsung kaget. Tunggu dulu, kalau aku nggak bisa hidup dengan diriku sendiri, berarti ada dua aku dong di dalam sini, yang mana yang asli? Pemikiran ini benar-benar dahsyat. Saking dahsyatnya, pikirannya langsung berhenti total. Saat itulah dia sadar, suara menyedihkan di kepalanya itu bukan dirinya yang sejati. Perjalanannya ini luar biasa banget. Jadi malam itu dia seolah-olah melepaskan identitas dirinya yang penuh penderitaan. Dan besok paginya, dia bangun dengan perasaan damai yang total. Kayak baru pertama kali ngeliat dunia. Diri yang tersiksa, yang ternyata cuma ciptaan pikiran itu, hilang begitu aja. Nah, pengalaman inilah yang jadi fondasi dari semua ajarannya. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang kan jadi penasaran dan nanya ke dia, apa sih rahasia kedamaiannya? Jawabannya ternyata sederhana banget. Dia bilang, kedamaian itu udah ada di dalam diri kamu, sekarang juga. Kamu cuma nggak bisa merasakannya karena pikiranmu terlalu berisik. Nah, dari jawaban inilah akhirnya lahir buku The Power of Now. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya nih, yang diidentifikasi sama Tolle, yaitu hubungan kita yang salah kaprah sama pikiran kita sendiri. Jadi, begini inti masalahnya, kita itu percaya kalau kita adalah pikiran kita. Tahu kan, aliran pikiran yang nggak pernah berhenti itu, yang isinya khawatir soal masa depan, nyeselin masa lalu. Nah, itu semua disebut Tolle sebagai penderitaan. Kita sering nganggap ini normal, padahal sama sekali nggak. Nah, Tolle pakai analogi yang menurut saya brilian banget. Coba bayangin, pikiran kita itu seharusnya kayak alat, ya katakanlah palu. Berguna banget kan buat tugas-tugas tertentu. Tapi, masalahnya kita bukan lagi pakai palu itu. Kita malah percaya kalau kita adalah palu itu. Jadi alatnya yang sekarang mengendalikan kita. Coba deh, tanyain ke diri sendiri sekarang. Kamu beneran bisa nggak matiin pikiran kamu kapan aja kamu mau? Atau monolog di kepala itu jalan terus tanpa permisi? Kalau kamu nggak bisa nemuin tombol off-nya, kata Tolle, itu artinya bukan kamu yang pakai pikiran, tapi pikiran yang lagi pakai kamu. Nah, identifikasi sama pikiran inilah yang menciptakan apa yang Tolle sebut sebagai ego. Tapi, penting buat dicatat ya, ini bukan ego dalam artian sombong atau angkuh. Ini lebih ke diri palsu yang diciptakan sama pikiran. Dan ego ini, dia nggak bisa hidup di masa sekarang. Dia cuma bisa bertahan hidup dari penyesalan masa lalu dan cemas soal masa depan. Oke, selain pikiran yang kompulsif, ternyata ada rintangan kedua, yaitu tumpukan luka emosional dari masa lalu. Nah, Tolle punya nama yang unik buat ini, The Pain Body, atau bisa kita sebut tubuh rasa sakit. Coba bayangin deh, setiap rasa sakit emosional yang gak selesai, entah itu marah, sedih, kecewa, itu semua ninggalin semacam sisa energi. Nah, sisa-sisa energi ini lama-lama numpuk, menyatu, dan jadi semacam medan energi negatif di dalam diri kita. Dan entitas inilah yang kemudian hidup dengan cara memakan penderitaan-penderitaan baru. Terus gimana kita bisa tahu kalau tubuh rasa sakit ini lagi aktif? Gampang, lihat aja tanda-tandanya. Kalau kita tiba-tiba ngerasa gampang tersinggung, marah tanpa sebab yang jelas, atau bahkan gak sadar malah nyari-nyari drama, nah, itu kemungkinan besar si tubuh rasa sakit ini lagi bangun dan kelaparan cari makan. Dan ini nih mekanisme pertahanannya yang licik banget. Tubuh rasa sakit ini bakal mendorong kita buat mikir dan bersikap dengan cara yang justru menciptakan lebih banyak penderitaan. Kenapa gitu? Simple, karena rasa sakit cuma bisa makan rasa sakit. Dia nggak bisa tuh mencerna kebahagiaan. Jadi dia bakal memprovokasi pertengkaran atau bikin kita mikirin hal-hal negatif terus, biar energinya tetap keisi. Oke,
Kita udah paham kan, masalahnya pikiran yang nggak bisa berhenti dan si tubuh rasa sakit. Nah, sekarang kita pindah ke solusinya yang ditawarin Tolle. Kuncinya cuma satu, yaitu di saat ini, di the now. Solusinya kedengaran simpel banget kan? Hiduplah di saat ini. Tapi ada satu penghalang utamanya. Kita nggak akan pernah bisa mengakses kekuatan momen sekarang ini selama kita masih percaya kalau kita adalah pikiran kita. Pikiran yang sama yang terus-terusan narik kita ke masa lalu dan masa depan. Inilah pergeseran fundamental yang harus kita lakukan. Kita harus berhenti hidup di waktu psikologis, maksudnya hidup dalam penyesalan dan kecemasan, dan mulai menjadikan momen sekarang ini sebagai pusat kehidupan kita. Masa lalu dan masa depan, itu cuma kita kunjungi seperlunya aja, buat urusan praktis. Jadi, inilah langkah pertama dan yang paling penting. Sebelum kita bisa benar-benar hidup di saat ini, kita harus belajar bikin jarak antara diri kita yang sejati, yaitu sang pengamat, dengan pikiran yang ngoceh terus itu. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, Tolle ngasih kita satu teknik yang praktis banget dan bisa langsung dicoba sama siapa aja buat mulai melepaskan diri dari jeratan pikiran. Yuk, kita lihat gimana caranya. Yuk, kita coba latihannya bareng-bareng. Pertama, coba deh mulai dengerin suara di kepala kamu. Tapi dengarkan aja secara netral, jangan dihakimi atau dikomentari. Lalu, yang paling penting, sadari, oh ada aku yang lagi mendengarkan suara ini. Kamu bukan suara itu, kamu adalah yang mendengarkan. Inilah kuncinya, saat kamu jadi si pengamat, pikiran itu bakal kehilangan kekuatannya. Nanti bakal muncul jedah, celah hening di antara pikiran. Nah, disitulah kebebasan dimulai. Dan kenapa latihan ini penting banget? Soalnya, menurut Tolle, sekitar 80-90% pikiran kita itu isinya cuma pengulangan, nggak berguna, dan seringkali malah negatif. Ini benar-benar nguras energi kita loh. Dengan jadi pengamat, kita berhenti ngasih makan energi ke pikiran-pikiran sampah itu. Nah, ini penting ya. Kondisi tanpa pikiran ini bukan berarti kita lagi ngelamun atau trance. Justru kebalikannya. Ini adalah kondisi kesadaran dan kewaspadaan yang super tinggi. Kamu jadi lebih sadar, lebih hadir sama realitas di sekitar kamu, tanpa ada filter dari pikiran yang menghakimi. Prinsip yang sama juga berlaku buat si tubuh rasa sakit. Waktu kamu bisa mengamatinya tanpa bereaksi, kamu sebenarnya lagi memutusin sumber makanannya. Rasa sakit itu jadi nggak dikasih energi lagi, malah sebaliknya. Energi yang tadinya terperangkap di sana justru berubah jadi bahan bakar buat kesadaran kamu. Ibaratnya, apinya jadi nyala lebih terang. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan indah banget. Mati sebelum kamu mati itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah biarkan diri palsu yang diciptakan pikiran, si ego itu mati sekarang juga. Dengan begitu, kamu justru akan menemukan esensi dirimu yang sejati, bagian dari dirimu yang abadi dan gak akan pernah bisa mati. Sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Buku ini ngajak kita buat melakukan pergeseran yang radikal banget. Dari yang tadinya selalu nyari kebahagiaan di suatu saat nanti, jadi menemukan kehidupan yang sejati yang ternyata cuma ada di sini dan saat ini. Kira-kira, apa ya yang bakal berubah dalam hidup kita kalau kita benar-benar mau mencobanya? Terima kasih sudah menyimak.